warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk berpartisipasi dalam kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah di sini ada yang ingin memimpin doa? Saya. Boleh, silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Belum sih. Belum ya. Oke. Saya jelaskan, bimbingan kelompok itu adalah suatu layanan di bimbingan konseling yang mana terdiri dari pemimpin kelompok. Yang mana pemimpin kelompok itu saya sendiri sebagai konselor, dan untuk anggota kelompoknya itu adalah kalian semuanya. Apakah udah paham? Udah? Kalian tahu nggak tujuan bimbingan kelompok ini apa? Enggak tahu dong. Untuk tujuan bimbingan kelompok ini yaitu untuk membuat kita saling bertoleransi, saling terbuka, saling menuangkan pikiran kalian terhadap suatu masalah, baik itu komunikasi secara verbal maupun non verbal, untuk menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Apakah kalian sudah mengerti? Mengerti. Dalam melaksanakan bimbingan kelompok ini, saya harap kalian semua terbuka ya satu sama lain, untuk menyampaikan pendapat tanpa ada yang ditutup-tutupi. Lalu kalian datang ke sini sukarela tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Teman-teman semuanya mampu mengikuti kegiatan ini dengan sabar, saling menghargai pendapat teman satu sama lain, dan berbicara dengan sopan selama melaksanakan kegiatan. Lalu, saya harap kalian mengikuti kegiatan ini dengan berpartisipasi secara aktif, dengan bertanya maupun menyampaikan pendapat, dan mampu berkomitmen untuk tidak berbicara apa yang dibicarakan selama kegiatan yang berlangsung di luar kelompok ini. Apakah mengerti kalian? Mengerti. Nah, selanjutnya agar kita saling mengenal satu sama lain, kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebaiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, saya Nada Rasati, saya sebagai konselor yang sekarang berusia 22 tahun, mahasiswa UIN Farmasi Selangor Bengkulu. Untuk selanjutnya boleh anggota kelompok sebelah kiri perkenalan. Perkenalkan, nama saya Niti Gustiawan, umur saya 18 tahun, tinggal di Baturangi. Biasa dipanggil Niti ya? Ya. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nadia, umur 23 tahun, mahasiswa. Bisa dipanggil Nadia? Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nurman Pratama. Biasa dipanggil siapa ya? Roma. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Novi Malendo, biasa dipanggil Ali. Umur 19 tahun, operator ekspedisi. Oke, makasih. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Fikri Octavian, biasa dipanggil Fikri. Umur 22 tahun, kerjaan mekanik. Oke, baik, terima kasih teman-teman sudah berkenan. Baiklah, tadi kita sudah perkenalan dengan teman-teman semuanya. Apakah sudah kenal satu sama lain? Sudah ya. Baiklah, seperti semua anggota kelompok sudah siap untuk mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya dalam kegiatan ini kita akan membahas topik. Ada yang sudah tahu topiknya apa? Belum. Belum ada yang tahu ya? Oke, saya ada suatu topik yang bagus untuk dibicarakan, yang mana tentang kekerasan seksual. Apakah ada yang tahu tentang kekerasan seksual itu apa? Ya, Tahu dong. Contohnya, ada yang tahu nggak? Tahu. PPA. Apa itu BPA? Perlindungan Perempuan dan Anak. Itu suatu bentuk Lembaganya lembaganya ya. Teman ada yang tahu contoh kasus apa
pencabulan. Pencabulan tadi. Oh, oke. Di sekarang itu lagi marak ya, kasus pencabulan yang sudah terjadi ya. Mau itu orang terdekat kita, tetangga ataupun media sosial. Contohnya, anak di bawah umur dicabuli oleh tukang jualan es. Di mana itu? Saya lupa tepatnya di mana. Pokoknya saya ada baca berita di okezone.com lah kalau nggak salah. Pokoknya tukang es itu beralibi. Dia modusnya pengen masukin baju karena umur 8 tahun nggak salah ya. Nah itu terekam CCTV malah anunya si anak kecil itu di rontok gitu lah aku ya. Oh, oke. Yang lain ada yang tahu tentang contoh kasus? Boleh sebelah sini? Doma? Saya tidak pernah melihat kasus pencabulan. Oh, oke. Ya apa ya apa bahasanya? Seksual dong. Kekerasan seksual. Kan kerasa. Ya iya, itu tuh kekerasan seksual itu dong dalam artian pelecehan, pencabulan itu tuh maksudnya lingkup kekerasan seksual. Ada yang tahu penyebab seseorang melakukan kekerasan seksual itu apa? Oke, apa? Fantasi seks yang berlebihan, hormon seksual yang tidak terbendung, terlalu banyak menonton video-video yang tidak senonoh, menyebabkan kinerja otak kita sehingga terlalu berlebihan terhadap sesuatu, yaitu tidak ada media untuk menerangkan hasrat seksual tersebut. Sering kayak itu, jadi pikirannya negatif terus kan, karena orang yang sering kayak gitu pasti alam bawah sadarnya mengarah ke hal negatif terus. Kayak dia lihat suatu objek, misalnya saudari mimpi itu, ya saudari mimpi itu dia langsung pikirannya kotor, mau itu lah gitu. Jadi dia mencari korban ya? Ya, lebih tepatnya hasrat seksual yang tidak terbendung itu, tapi nggak ada media tuh yang karena dia nggak bisa nahan karena dia tidak melakukan hal-hal yang produktif yang menunjukkan diri sendiri. Jadi ya itulah. Bagaimana dengan saudara Fikri? Boleh ditanggapi? Apa penyebab seseorang melakukan atau jenis-jenisnya, ciri-ciri lah, ciri-ciri seseorang? Menurut saya ya kan ada 2 faktor. Apa? Yang pertama berasal dari perempuan. Sering pakai contoh dari dalam berpakaian. Apa crop top. Oh ya. Crop top tadi. Jadi si laki-lakinya tadi itu terpancing gitu ya? Iya, gitu lah. Yang faktor selanjutnya? Benar yang disampaikan saudara Ruki. Oke, berarti dapat disimpulkan apa itu kekerasan seksual? Ada yang dapat menyimpulkan? Kekerasan seksual perilaku tidak senonoh atau perilaku tercela yang dilakukan seseorang terhadap seseorang yang bertentangan. Kalau saudara Fikri? Kesimpulannya masih Aku tanya satu-satu ya. Apa kesimpulannya? Pengertiannya menurut kalian, apa pandangan kalian tentang kekerasan seksual itu apa? Boleh? Ini tahu nih. Boleh dong, Ma? aku. Kalau menurut aku kekerasan seksual itu merupakan salah satu bentuk perilaku yang tidak terpuji dan kurangnya iman. Dan dengan hal tersebut kekerasan seksual Lu jelasin dong kata-kata gaya-gaya kaban tuh. apalagi masih ke iman. Demkar. Ada baiknya kita Oh iya, agama. Saudara Fikri? Belum bisa menyimpulkan. Kalau untuk saudara Nopi? Hah? Gimana? Kalau untuk saudara Nopi, menurut pandangan Anda nih, apa sih kekerasan seksual itu? Kan udah dikasih tahu kan tadi contoh-contohnya, di sini penyebabnya.
perilaku yang melanggar norma masyarakat, agama, sosial, norma hukum dan lain-lain. Ya itu tadi perilaku menyimpang yang dilakukan seseorang terhadap suatu individu lain sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan, terancam, dilecehkan dan lain-lain. Karena kekerasan seksual itu kan terjadi ketika individu yang lain tidak menerima perlakuan dari individu yang melakukan, ya, ya itu. Jadi intinya perilaku yang bertentangan dengan norma. Oke. Apakah kalian dapat dipahami? Mengerti? Ngerti? Mengerti. Di sini kayaknya udah pada Apa? ngantuk ya, udah pada bosan ya. Ya. Di sini saya ada ice breaking. Apa kalian ada yang tahu tentang ice breaking? Kita main ice breaking dulu yuk. Yo. Apa tuh? Jadi di sini saya ada permainan. Misalnya saya bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Kalau misalnya aku bilang tepuk, itu jangan tepuk. Kalau aku Oh bilang iya, ya, tahu. udah tahu cluenya gimana? Udah tahu. Jadi kalau ada yang tepuk itu kena hukum ya. Ya, Oke. Tepuk 1, jangan tepuk. tepuk 2, tepuk 1. Satu jangan tepuk. Oh, tepuk satu jangan. Iya. Kalau tepuk satu kayak gitu. Heeh. Paham? Nah, Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk sapu. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Iya, Tiga. 3 orang. Oke, yang Susah. 2 ini nggak main, yang 3 ini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Telepon lagi ada. Baiklah teman-teman, pembahasan kita tadi kan kita udah bahas semuanya tuh kan, dari pengertiannya, contoh kasusnya, ciri-cirinya, penyebabnya. Saya minta kepada teman-teman untuk memberi kesan dan kesan atas pembahasan kita tadi. Mau dimulai dari siapa dulu? Kesannya jangan buat para cewek-cewek ya kan, dan bukan memakai baju yang ketat atau baju yang memancing apa Hawa nafsu. hasrat seksual tersebut ya. Itu ya. Untuk saudara Mati, pesannya. Oke, pesannya ya untuk generasi muda ya, untuk Indonesia yang emas nanti ya. Gibran. Carilah kegiatan yang produktif, yang positif, rubah pola pikirmu, mindsetmu, cari lingkungan yang membangun, lingkungan yang toksik, jauhi. Karena itu lingkungan itu berpengaruh oleh pola pikir kita sendiri. Ikuti syariat agamamu, apapun agamamu itu pasti mengajarkan kebaikan. Jauhi pergaulan bebas yang bakal merusak masa depanmu, depan generasi yang lain. Intinya cuma satu, taat aturan, taat dalam beribadah, dekatkan diri pada Tuhan, syariat dan agama, supaya kita tidak terjebak di lingkup-lingkup yang menyesatkan seperti itu. Untuk kesannya? Kesannya dalam kita. ini tadi kegiatan kita bagus ya, menurut saya seperti ini bagus karena kita saling sharing, membuka hal-hal baru yang tidak kita ketahui satu sama lain, sehingga menciptakan lingkungan yang sehat lah untuk kita masing-masing. Ya, supaya tidak terjadi kebobrokan lah istilahnya kan. Kita saling sharing seperti ini kan, saya jadi tahu si Abang Dom ini gimana, si Nitya banyak diem tadi nggak ketawa, ini saya jadi tahu. Ya, bagusnya sering-sering lah kita melakukan diskusi-diskusi terbuka seperti ini ya, menambah wawasan kan. Ya, itulah mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih untuk Novi. Selanjutnya
saya ingin dengar pesan dan kesan dari Mas Doma. Boleh? Kalau untuk pesan saya untuk para remaja, Mm-mm. ini untuk orang tua para remaja ini. Mm-mm. Ya, seharusnya lebih diperhatikan lagi, lebih diatur jadwal mainnya, tidak boleh pulang malam. Nah, hal itu mungkin dapat meminimalisir kejadian seksual tersebut. Kalau kesan perkumpulan ini, Mm-mm. kesannya sih lumayan bagus untuk menambah pengetahuan juga kan. Mm-mm. Apalagi Abang Novi ini mungkin wawasannya lebih luas dari kita. Mungkin itu saja. Baik. Oke, terima kasih untuk Doma. Selanjutnya saya ingin mendengar pesan dan kesan dari Mbak Nadia. Boleh, Mbak Nadia? Untuk pesannya para wanita di luar sana lebih berhati-hati karena kejahatan ini bisa terjadi di mana saja. Mm-mm. Walaupun tidak berpakaian seksi, apakah terjadi kejahatan juga. Mm-mm. Kalau untuk kesannya? Pesannya sangat bagus ya untuk mendapatkan wawasan yang baru untuk kita agar lebih memahami masalah kekerasan seksual. Oke, terima kasih untuk Mbak Nadia, bisa dipahami ya teman-teman semuanya. Selanjutnya saya ingin mendengar pesan dan kesan dari Mbak Nipi. Boleh Mbak Nipi? Pesan saya untuk cewek di luar sana berpakaianlah secara pantas dan janganlah memancing mata lelaki, karena meskipun kita nggak berpakaian seksi, meskipun pakai hijab, masih kita setan. Jadi di luar sana jagalah penampilan kalian. Intinya jaga penampilan ya. Kalau untuk kesannya apa? Kesannya bagus, kita mendapatkan pelajaran tentang kekerasan seksual dan seru karena kita melakukannya pelajarannya secara berkelompok. Oke. Baiklah kalau begitu karena kita tadi Baiklah kalau begitu karena kita tadi memulai kegiatan dengan berdoa, maka kita akhiri kegiatan ini dengan berdoa pula. Siapa yang ingin menutup doa? Oke, untuk mengakhiri diskusi kita pada hari ini, lebih baiknya kita berdoa menurut ajaran kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baiklah, terima kasih pada teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan hari ini awal hingga selesai. Saya ucapkan terima kasih. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.